Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Saya hari ini akan menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Sebelum kita mulai tentang prinsip dasar akuntansi, jangan lupa subscribe, like, and comment apabila ada pertanyaan, supaya channel ini dapat berkembang dan bisa menjadi lebih baik lagi. Baiklah, kita mulai. Prinsip akuntansi yaitu pedoman dan tata cara pencatatan umum yang terbuka agar berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia pertama kali diterbitkan pada tahun 1973, kemudian diubah pada tahun 1984 yang dikenal dengan PAI 1984. Indonesia tidak lagi menggunakan istilah PAI, tetapi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa disingkat dengan IAI. Prinsip akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi dalam mengatur laporan keuangan. Prinsip dasar akuntansi itu sendiri yaitu merupakan pedoman dalam melakukan pencatatan akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan sesuai standar prosedur akuntansi. Seorang akuntan harus memahami prinsip akuntansi dalam melakukan kegiatannya, agar kegiatan akuntansi terus dijalankan demi mendapatkan informasi yang berguna untuk kelangsungan perusahaannya. Prinsip-prinsip akuntansi yang pertama yaitu prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya yang transaksinya disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle. Pendapatan merupakan aliran masuk harta-harta atau aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar untuk pengukuran besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Prinsip mempertemukan atau matching principle merupakan mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Lalu yang keempat ada prinsip konsistensi atau consistency principle. Ini merupakan prinsip ini digunakan agar laporan keuangan dapat dibandingkan setiap periodenya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Kita lanjut, prinsip yang kelima ada prinsip pengungkapan penuh. Ini merupakan laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi ini yang pertama ada konsep entitas bisnis atau entity theory, menyatakan perusahaan adalah suatu kesatuan ekonomi atau entitas yang berdiri sendiri atau terpisah, baik dari pribadi pemilik perusahaan maupun dari kesatuan ekonomi lainnya. Konsep pengukuran uang atau money measurement concept
Konsep ini menjelaskan bahwa uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat untuk pengukuran analisis akuntansi. Uang digunakan sebagai alat ukur agar penyajian akuntansi dapat disajikan sebagai bentuk informasi kuantitatif. Kita lanjut. Konsep kelangsungan usaha atau going concern mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, perusahaan akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak untuk dilikuidasi dalam jangka pendek. Ini merupakan konsep akuntansi yang ketiga. Lalu yang keempat, konsep dua aspek akuntansi. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang telah dan sedang dikelolanya serta menyajikan sumber aset tersebut. Setiap transaksi dibagi ke dalam dua aspek yang tidak dipisahkan. Salah satu aspek berhubungan dengan penerimaan atas suatu manfaat tertentu, sedangkan aspek yang lain berhubungan dengan pemberian atas manfaat tersebut. Lalu yang ketiga ada konsep biaya. Konsep biaya ini merupakan perusahaan memilih kepentingan untuk menentukan nilai jual agar diperoleh laba yang diinginkannya. Menurut konsep ini, semua transaksi dicatat dalam buku akun senilai dengan harga pembelian. Ini merupakan konsep biaya. Lalu yang keenam ada konsep periode akuntansi. Bisnis akan tetap ada selama jangka waktu yang lama dan tidak ditentukan. Biasanya pencatatan dipersiapkan untuk periode 1 tahun. Konsep ini menyatakan bahwa akuntansi memperhitungkan laba dengan periode waktu sebagai takarannya dan bukan dari jumlah produk yang dijual. Kita lanjut. Konsep yang ketiga ada konsep penandingan atau matching konsep. Konsep penandingan ini beban diakui bukan pada saat pengeluaran kas telah terjadi, tetapi ketika suatu produk atau jasa secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Konsep penandingan merupakan implikasi dari adanya konsep periode akuntansi. Penandingan atau matching dilakukan untuk menentukan laba suatu periode sehingga pendapatan periode tersebut ditandingkan dengan biaya yang dianggap menciptakan pendapatan tersebut. Lalu yang 8, konsep upaya dan hasil. Ini merupakan konsep penandingan berarti bahwa biaya dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan yang disebut pendapatan. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya. Pendapatan menanggung biaya artinya pendapatan sudah dapat diakui meskipun belum terrealisasi karena adanya pengeluaran atau upaya perusahaan dalam melakukan kegiatan produktifnya. Itulah tadi pembahasan kita tentang prinsip dan konsep akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.